Apa yang terjadi setelah bulan Suro? Apakah kamu percaya Satria Piningit? Apakah kamu masih menjadi manusia Nusantara? Setelah bulan Suro tahun 2025 ini, banyak yang percaya bahwa akan muncul para Satria Piningit. Sosok-sosok tersembunyi yang akan bangkit membawa perubahan besar di bumi Nusantara. Siapa mereka? Dan apa hubungan mereka dengan kebangkitan spiritual dan pembangunan negeri ini? Mari bersama-sama kita bahas tuntas secara santai namun mendalam tentang Satria Piningit di bumi Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap menjadi manusia? Kamu pernah dengar nama Satria Piningit? Buat sebagian orang, ini cuma mitos lama. Buat yang lain, ini kode besar yang lagi nunggu momen buat dibuka. Tapi ada satu hal menarik. Ramalan tentang Satria Piningit ini makin kesini terasa makin relevan. Dan katanya setelah bulan Suro tahun 2025 ini selesai, satu demi satu para Satria Piningit bakal mulai muncul. Tapi tunggu dulu. Siapa sih sebenarnya Satria Piningit itu? Apakah dia satu orang aja? Atau sekelompok orang dengan misi yang sama? Dan kenapa kok dikaitin sama kebangkitan Nusantara? Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Tapi dijamin bikin kamu mikir dua kali. Kalau kamu baca naskah-naskah kuno Nusantara, kayak Ramalan Jayabaya, Serat Sabdo Palon, atau bahkan narasi-narasi lisan yang masih dipegang teguh oleh para pinisepuh, nama Satria Piningit itu selalu muncul di saat negeri lagi kacau, saat keadilan timpang, dan saat manusia lupa siapa dirinya. Satria Piningit disebut-sebut sebagai sosok misterius yang tersembunyi, tapi punya visi besar buat membangkitkan kejayaan tanah leluhurnya. Tapi begini, banyak yang salah sangka sih. Seolah Satria Piningit itu kayak superhero, berjubah putih, turun dari langit, naik kuda. Padahal banyak spiritualis dan pemegang pengetahuan kuno bilang Satria Piningit itu bukan cuma satu orang. Mereka adalah energi kolektif. Energi kolektif dari orang-orang yang sadar, orang-orang yang bangkit, dan mulai bergerak dengan cara masing-masing. Mereka tersebar, mereka nggak cari panggung, tapi mereka tahu waktunya udah deket. Dan kamu tahu apa yang menarik? Tahun 2025 ini, khususnya setelah bulan Suro yang jatuh di Juli ini, energi bumi Nusantara dipercaya mengalami peningkatan. Bukan cuma secara frekuensi getaran ya, tapi juga dalam konteks portal spiritual. Banyak wilayah-wilayah sakral mulai aktif kembali. Banyak jiwa-jiwa tua yang terbangun dan mulai nginget kembali misi hidupnya. Lalu muncul pertanyaan besar, apa hubungannya sama kebangkitan Nusantara? Jawabannya sederhana, tapi dalam loh. Ketika kesadaran individu bangkit, ketika manusia mulai terhubung lagi sama jati dirinya, maka mereka jadi agen perubahan. Mereka mulai ngebangun dari akar, kesadaran, budaya, sampai tatanan hidup yang lebih selaras dengan alam dan nilai-nilai luhur. Dan para Satria Piningit ini bukan mereka yang punya kekuatan fisik luar biasa, tapi yang punya budi dan daya.
kearifan dan kekuatan spiritual yang membumi. Mereka bukan cuma bicara, tapi langsung turun tangan. Mereka menggerakkan komunitas, membuka jalur pangan mandiri, bikin sistem pendidikan alternatif, menyebarkan nilai-nilai kesadaran, dan menjaga warisan leluhurnya. Jadi jangan heran kalau kamu nanti mulai lihat banyak gerakan-gerakan sunyi yang mulai kelihatan. Komunitas-komunitas kecil yang ngasih perubahan nyata. Sosok-sosok biasa yang ternyata menyimpan pengetahuan luar biasa. Mereka nggak teriak-teriak di TV, tapi energinya kerasa. Mereka itulah Satria Piningit zaman ini. Bukan yang ditunjuk, tapi yang bangkit sendiri karena panggilan jiwa. Bukan yang nyari nama, tapi yang jadi cahaya. Dan ini semua bukan kebetulan, karena bumi Nusantara emang istimewa. Banyak tradisi spiritual global percaya pusat peradaban baru ada di timur. Dan apa yang ada di timur jauh? Ya, Nusantara ini. Dulu kita punya Sriwijaya, Majapahit, peradaban yang bukan cuma besar secara ekonomi dan politik, tapi juga secara spiritualitas. Mereka paham harmoni, paham keseimbangan antara langit dan bumi. Dan sekarang saat dunia makin kacau, tanah ini punya peran baru, jadi jangkar kesadaran global. Dan para Satria Piningit adalah awak-awak kapal besar itu. Mereka akan bantu arahkan perubahan, bukan buat perang ya, tapi buat healing atau penyembuhan. Bukan buat merebut kekuasaan, tapi buat menyatukan energi. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu salah satunya? Coba deh jujur ke diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa kayak punya misi lebih besar dari sekadar kerja, tidur, dan ulang lagi besok? Pernah nggak ngerasa kayak ada yang memanggil, tapi kamu belum ngerti sepenuhnya apa? Kalau iya, bisa jadi kamu termasuk bagian dari gelombang Satria Piningit itu. Nggak harus sempurna sih, nggak harus paham semuanya juga, tapi kamu sadar dan kamu mulai melangkah. Karena kebangkitan Nusantara itu nggak bakal terjadi kalau cuma nunggu satu orang buat nyelamatin semuanya. Kebangkitan sejati itu secara kolektif. Dimulai dari dirimu sendiri, saya, dan siapapun yang mau mengingat lagi siapa kita sebenarnya dan apa warisan yang kita jaga. Usai bulan Suro tahun 2025 ini, tanda-tandanya makin jelas. Energinya makin kuat, portalnya sudah kebuka dengan jelas. Tinggal kamu pilih, mau nonton aja dari jauh atau jadi bagian dari kebangkitan itu sendiri. Mau ikut membangun Nusantara atau cuma jadi anak yang lupakan ibu pertiwinya? Mau jadi bangsa merdeka atau menjadi bangsa pengekor dan gak punya jati diri? Semua ada di tangan kita, anak-anak Nusantara. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.